Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzena Wakirana dari 11A dengan NPM 211240063 akan menjelaskan mengenai asesmen tugas semester ini untuk mata kuliah manajemen pergudangan dari Ibu Erna Mulyati. Untuk latar belakang sendiri, kita review bahwa 3PL merupakan perusahaan di mana praktiknya itu melakukan penyediaan pengelolaan logistik seperti pergudangan, pengiriman, rantai pasokan kepada penyedia layanan eksternal. 3PL ini sebagai pihak ketiga. Dan pada studi case ini ada PT ABC, di mana merupakan perusahaan dalam negeri yang menawarkan layanan utama seperti supply chain solution, warehouse and distribution, dan end-to-end transportation. Namun terdapat permasalahan pada gudangnya, gudang yang menyimpan produk frozen food atau ayam. Yang pertama ada kehilangan produk di gudang, yang kedua ini banyaknya produk yang rusak, yang ketiga ada stok yang berlebihan, dan yang terakhir pekerjanya ini kurang disiplin dalam melakukan proses logistik. Tujuan dari penjelasan atau analisis ini adalah untuk mengetahui penyebab kehilangan produk di gudang, kemudian untuk mengetahui juga penyebab produk yang rusak, yang ketiga mengetahui faktor penyebab overload, dan yang terakhir mendisiplinkan sumber daya manusia pada gudang. Untuk data sendiri saya ambil dari bulan April 2024 hingga Juni 2024, dan sumbernya ini dengan mewawancarai gudang koordinator, kemudian financial inventory control, di mana terdapat selisih yang menjadikan kehilangan ini minus 113,55 untuk stok grade A, kemudian untuk stok grade B itu minus 314,61 dan keseluruhannya minus 854,96. Kondisi gudang sendiri di mana datanya sebagai berikut. Ini ada produk yang rusak atau mengalami return, dan ada kondisi gudang juga. Untuk analisisnya dari permasalahan yang terjadi, yang pertama ini ada selisih atau hilang produk. Dikarenakan pada faktor man itu ada pekerja yang teledor, sehingga data yang diinput itu atau data yang keluar itu tidak sesuai dengan lapangan. Yang kedua ini security yang terbatas, sehingga pengecekan ini tidak dilakukan secara optimal. Untuk mesin sendiri belum ada atau tidak ada CCTV, sehingga tidak ada tracking untuk pengambilan. Yang ketiga adanya metode, di mana metode ini belum ada untuk pengambilan produknya, sehingga pengambilan produknya terkesan ngasal. Dan yang terakhir ada material, di mana penyimpanan produk ini tidak teratur, sehingga produknya ini tidak teridentifikasi secara jelas. Untuk solusi sendiri pada MEN ada dua, yaitu melakukan pembuatan SOP mengenai SDM dan penambahan security, sehingga area pengecekannya juga lebih banyak lagi. Kemudian untuk mesin sendiri melakukan pengadaan CCTV di tempat strategis di gudang itu sendiri. Kemudian yang ketiga ini dengan penerapan SOP picking, dan yang terakhir untuk material yaitu pemberian tanggal masuk pada karung. Untuk yang kedua, kerusakan produk ini ada MEN, di mana tidak tersedianya standar kompetensi bidang kerusakan produk, sehingga skill pekerja ini belum mumpuni atau belum maksimal dalam penyaringan produk rusak. Kemudian yang kedua ini tidak adanya inspeksi atau jadwal pengecekan, sehingga alat-alat pendukung untuk produk ini juga mengalami rusak yang menimbulkan kerusakan juga pada produk. Yang kedua, rak yang dipakai itu masih manual, sehingga produk itu tidak rapi. Yang ketiga ada metode di mana pencatatan keluar masuknya ini masih bersifat manual, sehingga juga tidak ada sistem atau aplikasi yang diterapkan. Yang terakhir,
adanya overload sehingga produk ini tumpang tindih dan cacat. Untuk solusi sendiri, pada main ada dua, yaitu melakukan pelatihan dan penjadwalan inspeksi untuk mesin sendiri dengan melakukan penerapan rak yang bersifat otomatis. Kemudian untuk metode itu pembuatan SOP archiving, dan yang terakhir itu dengan penerapan rak berdasarkan tanggal masuk. Untuk yang keempat, di mana faktor berlebih ini, stok berlebih ini dikarenakan penggunaan yang masih sederhana, sehingga belum ada otomatisasi yang baik, sehingga produknya ini masih cenderung asal di dalam gudang itu sendiri. Untuk solusinya, kita melakukan penerapan sistem FIFO atau first in first out, karena produk sendiri yang kita handle itu merupakan fast moving consumer goods, di mana harus segar, sehingga dengan penerapan FIFO ini bisa digabungkan dengan WMS atau Warehouse Management System, sehingga akan memudahkan manajemen stok, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, kemudian juga dari produk yang segar ini akan meningkatkan atau memastikan kepuasan dari si pelanggan itu sendiri. Untuk yang terakhir atau pendisiplinan sumber daya manusia di PT ABC ini, kita bisa melakukan yang pertama penerapan aturan dan prosedur yang jelas. SOP ini ditempel pada masing-masing tempat strategis di perusahaan. Kemudian penerapan disiplin waktu dan absensi dengan memberikan sanksi. Yang ketiga, mengadakan pelatihan berkala atau rutinan sehingga meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan. Yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi secara konsisten. Ini harus dibantu oleh supervisor dengan menerapkan KPI atau Key Performance Indicator. Yang kelima itu memberikan penghargaan atau reward dan sanksi dengan pemotongan insentif kepada karyawan agar disiplin. Yang keenam yaitu menerapkan gaya tegas dan adil sehingga tidak berat sebelah. Kemudian ada membangun lingkungan kerja yang positif, di mana ini keterbukaan antara pemimpin dan seluruh elemen yang ada di gudang, khususnya produk frozen ayam ini. Dan yang terakhir, pemanfaatan WMS untuk memantau aktivitas dari kesalahan yang ada, sehingga semuanya akan terminimalisir secara baik. Kesimpulannya yaitu kita harus menerapkan SOP baik secara SDM, kemudian secara material handling, kemudian picking, seperti itu. Untuk pengadaan sendiri ada pengadaan security dan CCTV untuk keamanan yang lebih baik lagi. Kemudian pembuatan jadwal inspeksi dan penerapan rak yang sudah otomatis yang dilakukan juga sistem FIFO itu tadi. Kemudian untuk mencegah terjadinya selisih barang itu perlu juga dari sumber daya manusianya, di mana sudah saya jelaskan pada poin keempat dari analisis tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.